Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wahyunisa dari kelas 11 E3. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 subbab dari bab 2 dan bab 4. Lalu bab pertama itu saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran dan sudut pusat dan sudut keliling. Lalu dari bab 4-nya saya akan menjelaskan tentang regresi linear dan koefisien determinasi. Lalu yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan lingkaran itu? Jadi lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik pada tetap. Titik tetap itu disebut titik pusat dan jarak tersebut disebut jari-jari. Lalu adapun unsur-unsur lingkaran ya, ada 10. Yang pertama titik pusat, 0 titik tetap di tengah lingkaran. Lalu yang kedua ada jari-jari atau R, jarak dari titik pusat ke titik manapun pada lingkaran. Yang ketiga ada diameter atau D, garis lurus yang melalui titik pusat. Yang keempat ada busur, yaitu bagian dari keliling lingkaran. Yang kelima ada tali busur, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tanpa melalui pusat ya. Lalu yang keenam ada apotema, yaitu jarak terpendek dari titik pusat ke tali busur. Lalu yang ketujuh ada juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur di antara keduanya. Yang kedelapan ada tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Lalu yang kesembilan ada luas lingkaran atau L sama dengan VR kuadrat. Lalu yang ke-10 ada keliling lingkaran atau K 2VR kuadrat. Lalu ada sudut pusat dan sudut keliling ya. Sebelumnya ada sudut pusat terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan sudut pusat? Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari dan titik pusat sebagai titik sudutnya. Lalu yang kedua ada sudut keliling, yaitu sudut yang dibentuk oleh dua garis dari titik keliling ke dua titik dan lain pada keliling yang membentuk busur. Lalu adapun hubungannya ya antara sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama ada sudut pusat sama dengan 2 dikali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Lalu yang kedua ada sudut keliling yang menghadap diameter, maka besarnya itu 90 derajat karena setengahnya dari lingkaran. Lalu ada rumusnya. Yang pertama, dari sudut pusat rumusnya itu 2 dikali sudut keliling. Lalu rumus dari sudut keliling yaitu 1,5 dikali sudut pusat. Nah, di sini ada gambarnya ya, gambar kelilingnya. Ada penjelasannya lagi, yaitu sudut pusat itu sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Nah, di video ini sudut pusatnya itu adalah AOB. Nah, yang sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran dan kaki-kakinya merupakan tali busur lingkaran. Nah, di sini sudut kelilingnya itu dalam lingkaran ini yaitu sudut keliling ACB. Nah, rumusnya itu sama ya seperti yang tadi. Lalu di sini ada contoh soalnya ya. Nah, jadi soalnya itu jika besar sudut ABC sama dengan 2x dikurangi 14 derajat dan sudut APC-nya 3x ditambah 8 derajat, maka nilai x-nya itu berapa ya? Kita selesain. Jadi sudut ABC itu merupakan sudut keliling yang menghadap busur AC, sedangkan sudut APC merupakan sudut pusat yang juga menghadap busur AC. Maka sudut APC sama dengan 2 dikali sudut APC. Nah, sudut APC-nya itu 3x ditambah 8 derajat ya. Nah, lalu 2 dikali 2x dikurangi 14 derajat. Nah, 2x dikurangi 14 derajat itu dari sudut ABC ya. Nah, 3x ditambah 8 sama dengan 4x itu kan dari 2 dikali 2x ya. X-nya itu di bawah, jadi 4x dikurangi 28. 28 itu 2 dikali 14. Hasilnya minus ya. Nah, lalu 8 itu dikedepanin, lalu ditambah 28 sama dengan 4x dikurangi 3x ya. Hasilnya itu kan 28 ditambah 8 kan di 36. Nah, sedangkan 4x dikurangi 3x itu hasilnya x. Jadi opsi yang tepat itu yaitu yang D 36. Nah, lanjut di sini ada regresi linear. Penjelasan tentang regresi linear yaitu
Regresi linear adalah metode statistik untuk menentukan hubungan antara dua variabel kuantitatif, yaitu variabel bebas atau X, yaitu penyebab atau perubahan atau yang disebut dengan independen. Lalu ada variabel terikat atau Y, yaitu akibat atau hasil yang disebut dengan dependen. Nah, di sini ada diagram pencar regresi linear ya. Ada penjelasannya. Karena pola penyebaran data berbentuk atau mendekati garis lurus, maka tren datanya linear. Jadi disebut linear itu karena pola penyebarannya itu berbentuk lurus atau berbentuk lurus ya, atau mendekati garis lurus. Nah, salah satu cara untuk menentukan garis yang tepat yaitu melihat jarak garis dengan titik-titik yang ada. Semakin dekat garis ke semua titik pada diagram pencar, maka semakin tepat garis tersebut. Nah, lanjut. Di sini ada contoh soalnya ya. Contoh soalnya itu 5 orang sepakat untuk menurunkan berat badan dengan cara bersepeda selama sepekan. Hasilnya dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya ya. Jadi X-nya itu lama bersepeda atau jamnya, lalu Y-nya itu penurunan berat badan atau dalam gram ya. Nah, langkahnya itu jadi X-nya itu ditambahin 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5 hasilnya 21. Y-nya juga ditambahin 270, 310, 400, 330, 440 kan hasilnya 1750. Nah, lalu yang X-nya itu dikaliin ya. Jadi 3 dikali 270 sama dengan 810 dan seterusnya, hasilnya itu 7570. Nah, kalau yang X kuadrat itu yang X yang lama bersepeda, yang jam, jadi dikuadratin. Jadi 3 kuadrat kan 9, 4 kuadrat sekian, jadi hasilnya 16. Lalu menentukan nilai A sama dengan Y dikurangi BX. X sama dengan sigma X per N sama dengan 21/5 kan, sama dengan hasilnya 4,2. Lalu Y-nya itu sigma Y sama dengan per N sama dengan 750/5 sama dengan 350 kan hasilnya. Jadi A-nya itu 350 dikurangi 78,57 4,2. Jadi 350 dikurangi ini dikaliin ya. Jadi hasilnya itu 329,99. Jadi A-nya itu 20,01. Nah, langkah keempatnya itu substitusikan nilai A dan B ke persamaan regresi atau Y sama dengan A ditambah BX, sehingga Y yaitu 20,01 ditambah 78,57X. Jadi model regresinya adalah Y sama dengan 20,01 ditambah 78,57X. Lalu ada koefisien determinasi R kuadrat. Penjelasannya, koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan dari variabel dependen. Yang kedua, secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi atau R. Yang ketiga, sebagai contoh, jika nilai R adalah sebesar 0,80, maka koefisien determinasi R kuadrat adalah sebesar 0,80 kuadrat, sama dengan 0,64 atau 64%. Artinya, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan dari variabel dependennya sebesar 64%. Terdapat 36% atau 100% dikurangi 64% perubahan variabel dependen yang dijelaskan oleh faktor lain. Yang terakhir, nilai R kuadrat berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi kesimpulan manfaat tentang bab yang saya jelaskan yaitu dengan mempelajari bab 2 dan bab 4 lebih paham tentang bentuk dan ukuran dalam geometri, khususnya lingkaran. Yang kedua, mampu menganalisis dan memprediksi data dalam kehidupan nyata menggunakan statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.